사람 일이 나서서 그 일 때문에 헤어진 거 아니야. 이사 가자는 게 득달같이 달려올 일이야? 갑자기 이사를 왜 가? 얘기가 좀 길어서 그래. 여긴 유언장이 있었대. 그 집 Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Call It Love episode 14 yang semakin seru tentunya. Ini dia, by Mimin. Nah, setelah mengetahui semua fakta-fakta yang terjadi kepada dirinya, mulai dari Wooju membohonginya tentang kerjaan, kemudian juga tentang fakta bahwa mereka berdua adalah saudara tiri, Dongjin di sini memang nggak marah, dia langsung meluk Wooju. Tapi setelah itu Dongjin melepaskan pelukannya dan langsung pergi gitu aja tanpa sepatah kata pun dong, dan membuat Wooju menjadi semakin sedih dan bimbang bahwa kayaknya Dongjin memang marah kepada dirinya. Setelah itu Dongjin beberapa saat pergi untuk menenangkan diri di tempat yang benar-benar sepi, gak ada orang, karena pikirannya saat ini benar-benar jenuh. Setelah itu dia pergi ke tempat si ibu real estate, di mana di sini Dongjin pengen meminta bantuan nih, apakah kira-kira rumah itu bisa dibalikin lagi ke Wooju. Tapi ternyata si ibu itu bilang bahwa rumah itu udah terjual. Nah, Dongjin niatnya kan pengen bertemu dengan pemilik rumah yang baru. Tapi ternyata setelah dia tunggu-tunggu, terus dia juga tekan bel, gak ada orang sama sekali di sana. Lalu dia coba tunggu juga di depan pagarnya, tapi udah beberapa lama tetap gak ada orang yang keluar dari rumah itu ataupun mau masuk ke dalam. Sementara itu emaknya Dongjin pergi ke tempat bumi perkemahan untuk bertemu dengan si bapak ini. Nah, dengan pedenya dong ya, si ibu ini tuh kayak gak ada akhlak banget gitu. Dia bilang sama si bapak ini bahwa terlepas dari semuanya, ya aku pikir cuma kamu yang mencintai aku paling tulus gitu. Bu, sadar bu, sadar, astaga bu, istighfar. Terus si bapak bilang, pede banget lu, semua barang-barang yang lu tinggalin udah aku bakar. Nah, bagus pak, savage biar tahu rasa tuh si ibu, haha. Kemudian ketika Dongjin selesai meeting dengan rekan-rekannya, dia memberikan pengumuman bahwa dirinya pengen mengambil cuti beberapa hari karena untuk menenangkan diri. Sampai-sampai dia tuh dikira mau berhenti dari perusahaan sama si Sunwoo. Sunwoo bilang, lo kenapa sih? Terus si Dongjin bilang, ntar deh gue ceritain semua sama lu. 사람 일이 나서서 그 일 때문에 헤어진 거 아니야. Sunwoo jadi nggak enak banget sama Dongjin. Dia kira karena ikut campur dirinya antara Wooju dan juga Dongjin, hal itulah yang ngebuat mereka menjadi putus. Terus Dongjin bilang bukan itu alasannya, ada alasan lain yang belum bisa dia ceritakan kepada Sunwoo. Nanti waktunya pasti dia akan menceritakan semuanya. Tapi untuk saat ini dia masih membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, makanya dia mau cuti. Setelah itu Sunwoo bertemu dengan Minyong dan menceritakan semuanya. Dia bilang bahwa dia kasihan lagi nih sama si Dongjin yang awalnya udah ceria banget, tapi tiba-tiba dia menjadi pemurung lagi. Jadi dia nggak tahu harus apa yang dia lakuin karena dia pusing banget, karena dia nggak tega melihat Dongjin tuh menjadi seperti itu, seperti yang sebelum-sebelumnya. Minyong cuma mendengarkan Sunwoo doang karena dia pun gak bisa memberikan saran, karena dia juga salah satu orang yang pernah menyebabkan Dongjin menjadi seperti itu. Kemudian ketika dalam perjalanan pulang, Minyong cerita sama si Sunwoo, dia bilang bahwa dia yakin banget bahwa nantinya si Dongjin sama si Wooju itu bakal baikan, dan dia juga yakin banget bahwa Wooju itu kan berbeda dari dia, dan dia yakin juga Wooju jauh lebih baik daripada dirinya, dan dia yakin banget bahwa nantinya mereka akan kembali berbaikan. Keesokan harinya ternyata Wooju kembali bekerja lagi di apotiknya Yunjun. Jadi ini ibaratnya bakal kembali lagi seperti semula, tapi dengan beberapa cerita yang berbeda. Karena kondisinya sama seperti dulu, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dilupakan. Terus ternyata emaknya Wooju tidak menyetujui hubungannya Wooju dengan Dongjin. Emaknya bilang, enggak boleh. Kayak mana pun ceritanya, enggak bisa. Jadi Wooju makin bingung, dia udah terlanjur cinta sama Dongjin tapi terhalang restu.
Kemudian pas lagi makan malam nih, nah di sini Wooju bilang sama Yunjun bahwa dirinya bakal berhenti sebagai pegawainya di apotik. Jadi dia meminta si Yunjun untuk segera mencari penggantinya dia. Karena kan katanya nih mereka bakal segera pindah dari rumah itu. Setelah itu Wooju langsung mencari-cari loker nih karena memang dia nggak enak aja sama Yunjun karena udah terlalu banyak membantu dirinya, jadi dia mencoba untuk mandiri. Terus pas lagi nyari-nyari loker dia mau salvok nih tentang bumi perkemahan tempat kerjanya lama yang ada diberitakan tentang Dongjin. Nah tapi pas lagi mau baca beritanya tiba-tiba aja kakaknya menghubunginya dan meminta untuk bertemu pada saat itu juga. Ya udah Wooju langsung bergegas untuk pergi ke lokasi kakaknya berada. 이사 가자는 게 득달같이 달려올 일이야? 갑자기 이사를 왜 가? Terus kakaknya bilang, lo buru-buru datang karena aku bilang kita bakal pindah ya? Terus Wooju bilang, enggak kok, bukan karena itu. Lagian kenapa tiba-tiba kita harus pindah? Kakaknya bilang, iya kita memang harus pindah karena kalau misalkan lokasi mereka tetap di situ, nah itu Wooju bakal ada kemungkinan besar bakal bertemu dengan Dongjin. Jadi kakaknya nggak mau, mamanya juga nggak mau kalau nantinya Wooju bertemu dengan Dongjin. Intinya mereka berdua itu harus dipisahkan dan nggak boleh bertemu satu sama lain. Hal itu mungkin dilakukan kakaknya dan juga ibunya agar Wooju ini bisa melupakan Dongjin. Jadi hubungan mereka itu benar-benar susah banget untuk direstuin sama keluarganya Wooju. Wooju jadi makin bingung dong apa yang harus dia lakukan. Dia udah terlanjur cinta tapi kayak gimana gitu, restunya susah. Sementara itu Dongjin mengambil cuti kan dan dia ternyata pergi ke bumi perkemahan. Dia memang mau menenangkan diri, dia pasti pergi berkemah. Walaupun sebenarnya dia sempat teringat tentang hari di mana dia berkemah pertama kali bersama dengan Wooju. Tapi ya kayak mana, mereka udah putus. Terus dia di jalan bertemu dengan si bapak pemilik bumi perkemahan. Dan disinilah si bapak itu cerita bahwa emaknya sempat datang menemui si bapak itu untuk mencari-cari surat wasiat yang diberikan oleh ayah tirinya Dongjin ataupun ayahnya Wooju. Jadi si bapak itu bilang dia sengaja bilang ke emaknya Dongjin bahwa dia udah ngebakar semuanya tapi ternyata itu belum. Nah, pada pertemuan inilah akhirnya si bapak itu memberikan surat wasiat itu kepada Dongjin dan di sanalah Dongjin bakal berusaha untuk membantu Shim Wooju mendapatkan rumah mereka kembali. Cuma kan udah dijual, apakah masih bisa ya? Dan dia juga berterima kasih kepada si bapak itu karena sudah memberikan surat wasiat itu karena itu cukup berguna untuk si Dongjin agar dia mungkin masih bisa berbaikan dengan Wooju. Setelah itu Dongjin memutuskan gak jadi berkemah di sana karena dia harus segera memberikan surat wasiat itu kepada Shim Wooju. 맞나 보네. Terus Shim Wooju tiba-tiba aja berpapasan dengan mantan pacar emaknya Dongjin. Nah niat si bapak ini nih, dia pengen membantu Wooju dan memberikan rekaman bukti tentang surat wasiat pembicaranya dia dengan emaknya Dongjin. Tapi alih-alih dia pikir Wooju mau dan juga terpengaruh, Wooju bilang enggak. Dia enggak bakal menggunakan hal itu sebagai bukti untuk menjerumuskan emaknya Dongjin. Dan Wooju juga bilang seharusnya bapak juga hati-hati karena dia juga bakal menuntut si bapak ini. Si bapak itu langsung ketar-ketir dong. Dikira bakal aman ya kan. Terus Yunjun udah mulai berani nih. Dia langsung jemput si Hyesung ke kantornya dong. Sampai-sampai teman-teman Hyesung tuh cowok lagi ngeliatin lu tuh dari tadi gitu. Dan dia langsung ngajak si Hyesung makan malam bersama. Awalnya Hyesung mau nolak, tapi setelah dipaksa sama Yunjun, akhirnya Hyesung bilang, ya udah deh, ikut aku. Dia bakal menentukan di mana tempat mereka makan malam. Ini nggak tahu ya mereka berdua ini bakal berlayar nantinya ataupun nggak, karena sampai sekarang nggak ada perkembangan di hubungan mereka. Nah setelah itu kan mereka langsung melanjutkan makan malam yang terlalu pagi ya sebenarnya, karena belum malam-malam banget. Nah, di sini Yunjun tuh minta maaf sama Hyesung karena udah menyembunyikan fakta-fakta tentang Wooju dan juga Dongjin kepada dirinya. Dan di sini juga Hyesung menegaskan bahwa mereka bakal tetap pindah dari rumahnya Yunjun apapun yang terjadi.
Dan dia juga bilang bahwa mereka bakal melanjutkan pembicaraan mereka di rumah aja karena butuh waktu lama tuh untuk mereka membicarakan hal itu sambil mabok. Dan di sini Hyesung bilang bahwa kayaknya dia cemburu kepada adiknya sendiri karena perlakuan Yunjun kepada Wooju itu benar-benar kayak membuat Hyesung ini cemburu karena dia ngerasa kurang diperhatiin sama si ini Yunjun. Dan pembicaraan mereka secara nggak sengaja terdengar oleh adiknya Hyesung. Dan setelah pembicaraan itu membuat Yunjun tuh semakin bingung dan dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia juga bergejolak dengan perasaannya sendiri, ditambah lagi keluarganya Wooju bakal segera pindah dari rumah itu. 왜 그러고 서 있어? 밥 안 먹어. Terus Dongjin balik lagi ke rumahnya dan udah mendapati emaknya dengan santainya makan di sana setelah beberapa hari kagak pulang-pulang. Dikira bakal aman ya kan? Ternyata datang lagi dia mengganggu. Disinilah akhirnya Dongjin menyampaikan keluh kesahnya selama ini kepada emaknya. Dia bilang bahwa emaknya sama sekali nggak peduli kepada dirinya, hanya mementingkan diri emaknya sendiri. Dan dia juga bilang bahwa dia pengen banget memanggil emaknya dengan sebutan ibu, tapi dia ngerasa sebutan itu nggak pantas untuk wanita itu. Tapi emaknya malah menghindari percakapan itu dan bilang, udahlah bicara besok aja, aku capek. Terus Dongjin langsung sepet dan bilang bahwa surat wasiat yang dicari-cari sama emaknya ada pada dirinya. Dan ketika emaknya mau minta, Dongjin gak kasih dan dia langsung pergi dari sana. Sehingga membuat emaknya menjadi frustasi banget. Haha, makanya bu, jangan gila harta aja kerjaan lo. Nah, ini belum seberapa nih dengan apa yang udah lo perbuat kepada keluarganya Wooju, bu. Setelah itu, Dongjin langsung pergi mencari Wooju. Dan Wooju juga bilang sama emaknya bahwa ternyata surat wasiat yang ditinggalkan oleh ayahnya untuk mereka itu ada kepada Dongjin. Dan diwasiatkan bahwa rumah itu adalah milik mereka. Dan ibunya juga berniat bakal merebut rumah itu kembali. Cuma nggak tahu bisa atau nggak ya, karena kan udah dijual. Mereka juga mau melapor ke Pak Pol. Cuma di sisi lain Wooju kayak kasihan kepada Dongjin. Karena Dongjin pernah bilang bahwa salah satu kelemahannya adalah emaknya sendiri. Terus apakah kira-kira yang bakal diperbuat oleh Shim Wooju? Apakah dia akan lebih memilih keluarganya dan juga mengorbankan perasaannya? Atau ada hal lain yang harus dia lakukan? Bisakah Shim Wooju menyelamatkan dua-duanya, keluarganya, dan juga perasaannya kepada Dongjin? Kita lihat bagaimana kelanjutan kisahnya di 2 episode terakhir minggu depan. Episode 15-16. Thank you for watching guys. See you on next video. Bye-bye. By the way, selamat menjalankan ibadah puasa.